Kalau lagi puasa-puasa terus gibahin orang gitu, pernah nggak? Pernah sih. Kalau itu sih pernah, kalau pas lagi nongkrong gitu biasanya. Pernah. Pernah banget. Kalau aku sih menghindari ya. Malah bukan pernah lagi. Oh, sering. Sering. Kalau gibahin orang sih enggak ya, tapi gue juga nggak tahu sih, belum pernah sih sama sekali. Pernah, pastilah. Kalau gibahin orang kan kapan aja. Kayak sebatas itu doang, nggak sampai kayak yang nunjuk-nunjuk orang gitu. Sebenarnya boleh nggak sih kalau lagi puasa gibahin orang kayak gitu? Ya, Sebenarnya nggak boleh sih ya kak, cuman kita nggak bisa jauh-jauh dari kegiatan ngomongin orang gitu. Allah. dosa masih dosa, tapi nanti pasti setelah lebaran kita baik Maaf. pahalanya ada lagi gitu. Ya setahu saya sih nggak boleh ya. Kalau ditanya boleh atau enggak pasti nggak boleh. Tapi ya namanya manusia kan suka ngomong. Sebener-benernya sih nggak boleh, cuma kan kalau nggak gitu biasanya nggak seru kalau habis topik, biasanya kayak gitulah biasa. Terus pengetahuan sih dosa ya. Iya, dosa. Dosa sih sebenarnya. Cuman ya gimana ya kelepasan sih kayak gitu gimana ya? Iya dosa dan bisa batalin puasa juga. Dosa sih dosa ya, tapi nggak ngerti juga ya kalau misalnya dosa apa enggak ya. Karena kalau gibahin yang baik-baik kan mungkin ada pahalanya ya. Tapi kalau gibahin negatif nggak tahu deh. Pak Ustadz, apa sih hukumnya lagi puasa tapi malah gibahin orang? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina astafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Sahabat merdeka yang saya hormati karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu topik yang menjadi perbincangan atau pertanyaan dari sahabat-sahabat merdeka tentang apa dan bagaimana hukumnya kira-kira ketika kita berpuasa kita melakukan ghibah atau membicarakan orang lain. Suatu hari Rasulullah SAW bertanya kepada sahabatnya, "Wahai sahabatku, apa itu arti ghibah?" Sahabat menjawab, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka kemudian Rasulullah menjawab, ghibah itu adalah kita menyebutkan sesuatu aib tentang saudara kita. Maka itu menjadi ghibah. Sesuatu yang dibenci ketika kita bicarakan tentang saudara kita. Mengapa demikian? Karena setiap manusia tentu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan kalau kita dibicarakan oleh orang lain tentang kekurangan kita, tentang sesuatu yang ada dalam diri kita lalu disebutkan oleh orang lain dan kita tidak menyukainya, itulah dinamakan dengan ghibahnya orang lain kepada kita. Maka sahabat sekalian, Al-Quran pun jauh-jauh hari sudah mengingatkan kepada kita. La yaghtab ba'dukum ba'du ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Ayat ini menjelaskan jangan di antara kita sesama kita saling membicarakan satu sama lain tentang kekurangan kita. Kenapa? Karena seakan-akan orang lain sedang memakan daging saudara sendiri. Atau kalau kita yang melakukan itu, seakan-akan kita yang memakan daging saudara kita sendiri. Pertanyaannya, apakah rela kita memakan daging saudara kita sendiri? Tentu punya perasaan jijik. Mana mungkin kita memakan daging saudara kita sendiri? Karena itu merupakan sesuatu yang menjijikan. Maka sahabat sekalian, kalau ditanya apakah bagaimana hukumnya? Apakah boleh kita menggibah di bulan puasa? Menggibah orang lain? Maka tentu jawabannya jangan, kan bulan puasa. Bukan bulan puasa saja itu tidak dibenarkan untuk menggibah. Apalagi sedang berpuasa. Karena pada hakikatnya ketika kita menggibah itu memunculkan sesuatu yang tidak baik. Ya, ada istilah dalam masyarakat kita itu SMS. Senang melihat orang lain susah. Susah melihat orang lain senang. Sehingga sesuatu yang dilihat dari orang lain itu selalu ingin dibicarakan.
Dan ketika itu dilakukan oleh kita ketika bulan puasa, maka konsekuensinya selain memang ada dosa dari ghibah itu sendiri adalah merusak pahala puasa kita. Memang puasanya nggak batal, puasanya nggak batal. Tapi hakikat puasanya itu boleh jadi bisa rusak. Karena puasa secara bahasa pun berarti al-imsak, menahan diri kita. Menahan diri dari apapun yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya ketika kita berpuasa. Ada beberapa larangan, ya, makan, minum, dan seterusnya yang sudah kita sampaikan di episode sebelumnya. Tapi dalam konteks ghibah ini tentu ketika tidak berpuasa saja kita dilarang untuk melakukan ini, apalagi sedang berpuasa. Justru momentum bulan suci Ramadan itulah kita berlatih untuk menahan diri, tidak melakukan ghibah, agar ketika nanti setelah bulan suci Ramadan berakhir, kebaikan demi kebaikan yang kita lakukan sebagai upaya melatih diri, melatih untuk tidak berghibah, itu sudah bisa kita lakukan. Mudah-mudahan apa yang sampaikan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.